Mana ya tadi? Di kamu ya sayang? Di kamu ya? Ada di Mas Gabriel. Di kamu ya? Sini wifi-nya biar nggak kemana-mana. Bener kan? Guys, yes guys, barusan aku lihat, aku kayak udah pada kumpul ya, gua kasih tahu nih. Barusan aku lihat nggak putus-putus kan di sana ya, nggak putus-putus ya. Ya, aku masih ada di Jepang. Ya, amin, alhamdulillah Mbak Friska Mokhtar, amin. Aku cuma mau kasih tahu, itu yang namanya si Yoke itu barusan aku ngeliat kok nggak ada ya di IG aku, padahal aku itu follow-followan sama dia. Apa jangan-jangan dia udah ngeblok aku ya? Hah? Apa jangan-jangan dia ngeblok aku? Tadi katanya dia lagi ngomongin aku. Makanya aku tadi mau masuk ke IG-nya dia gitu loh. Nah, kok nggak ada gitu ya? Kenapa ya? Kok nggak ada ya? Apa kira jangan-jangan Eke diblok kali ya sama Dese ya? Apa Dese? Udah nggak ada. Hah? Jangan ya kan? Diblok kali ya Eke ya? Hah? Soalnya di aku udah nggak ada. Malas kalau penakut gitu. Aku tuh soalnya nggak pinter guys, kalau bukan nggak pinter ngecepek gitu, capek gitu kalau ngecepek gitu kan. Pinter bisnis harus dong mas, kita itu belajar, makanya kan ada pelajaran, ya kan? Jangan pinter meras, pinter nipu. Karena kita lagi di kereta. Di mana ya? Mah, agak situ mah. Ini Di Agung ibu duduk yang mana Agung ibu duduk? Emang kamu diapain sama Yoke? Kalau sama si Yoke itu yang aku tahu ya, itu banyak akun-akun yang bilang kalau mereka ini ibaratnya pertama masalah rumah yang aku pinjamkan ke Kak Fitri, aku nggak terima tuh. Dia itu harus kasih tahu bahwa apa yang sudah aku lakukan untuk ngebantu ibunya Kak Fitri itu di situ tuh ikhlas. Nggak ada tuh ceritanya aku membantu nggak ikhlas masalah rumah. Ya, jangan cuma pinter ngoceh doang ya mami. Yo. Terus satu itu, dan kedua kalau masalah si Jengger, dia ngatain aku bodoh karena aku berteman sama Kak Nats dan Kak Fitri. Sorry to say ya, aku berteman itu sama semua orang selama memang menghasilkan cuan yang halal. Di akun ibu duduk mami lagi dia aku namanya akunnya apa sih? Coba aku cari ya. Sebentar aku mau cari nama akunnya apa. Dia salah satu orang yang hidupnya gak tenang. Lah makanya itu aku tuh nggak pernah nyenggol orang. Jadi jangan memutarbalikkan fakta. Aku tidak pernah mau berurusan sama orang. Pekerjaan aku banyak. Ayo Putri, sini kita mendingan adu-adu jotos deh. Aku berani, ayo. Waktu itu kan pernah aku tantangin di Holy Wings. Sampai Holy Wings itu mau bayar saya cuma 100 juta. Aku bilang murah banget Dewi Persik dibayar tinju 100 juta. Ada, aku buktinya kok. Terus aku bilang sama orang Holy Wings, aku nggak usah dibayar. Yang penting aku bisa tinju-tinjuan sama si Jengger. Biadab bekantan itu. Aku nggak berisik kalau ngomong. Ya, nomor satu itu. Jadi kalau misalkan kalian ibaratnya ngomong sama aku, ayo kita tinju, ayo, aku mau, tapi tinjunya jangan pakai pengaman ya. Ayo, kalau di Holy Wing kan pakai pengaman, kalau di Holy Wing dia nggak mau. Ayo dia dengan peternak-peternaknya, gue dengan orang-orang gue, tapi satu-satu. Ayo, tapi ingat ya, jangan lapor polisi, jangan saling menuntut ya. Ini udah tua loh, kamu tuh udah tua, kita semua itu udah tua, gue tahu ya. Apa sih nyenggol-nyenggol orang? Ayo, ngapain nyenggol-nyenggol orang? Saya kerjaan banyak, kerjaan gue itu banyak, nggak ada waktu gue ngerjain buat ngurusin hal-hal yang nggak penting. Jangan sebut-sebut nama gue ya. Jadi kalau orang yang suka huru-hara itu karena dia itu nggak punya pekerjaan, karena bermasalah terus sama orang. Apa sih urusannya sama gue itu apa?
Kenapa jadi nimbrung? Bukan gue yang nimbrung, kenapa gue dibawa-bawa anjing? Pertanyaannya kenapa gue dibawa-bawa? Apa hubungannya kalau gue itu main sama Fitri, main sama Kanaks tuh hubungan sama gue itu apa? Kalau lu bodoh-bodohin orang, pertanyaannya apa hubungannya kalau misalkan gue ya kerja sama Kak Nats, itu hubungannya apa? Hah? Hubungannya apa? Kan gue kerja sama Kak Nats ya karena memang gue artis, dia punya bisnis baju ya, dan gue ibaratnya punya uang, bekerja sama dia, dan gue naruh duit ya. Kok kasar ngomongnya? Iyalah, masa gue harus lembut gitu, kayak lembut. Nah, orang seperti dia itu harus dikasarin, nggak bisa dilembutin, karena kalau dilembutin makin kurang ajar gitu. Jadi kalau gue kerja sama Kak Nats, sama Kak Fitri, sorry to say, dia kan katain gue bodoh. Bodoh itu kalau lu nggak dapat duit, ya kan, nggak dapat keuntungan dari bisnis lo. Kalau gue nggak mau cuma dipakai nama, say. Gue taruh duit karena gue tahu hasilnya berapa. Dia sirik lah kalau misalkan sirik ngapain bodoh-bodohin orang? Sirik buat diri sendiri, nanti giliran gue lawan, hei DP, kalau ikut nimbrung, hei DP, lu jangan ikut campur. Yang ikut campur itu ngapain lu sebut-sebut gue? Gak ada urusan. Mau lu kerja apa sih Kimi Laura, tulisannya yang bener dulu, nulisnya yang bener, jangan pakai emosi biar nulisnya bener ya. Jangan sampai tulisannya itu susah untuk dibaca gitu loh, ketikannya yang bener. Maya Utama, yang nimbrung itu lo, ngapain lo masuk ke akun gue gak kenal sama lo. Lo siapa Maya? Lu peternak atau siapa? Hah? Romeo jangan mabuk di sini. Gue nggak kenal sama lo, ya. Dia aja kasar mulutnya Mami, apalagi Mami Dewi yang nggak tahu apa-apa di Senggola. Makanya gue nggak ngerti apa-apa. Gue liburan, gue kagak ngerti. Diajak Yoko Live di mana? IG gue aja sama dia di blok. Gue tadinya mau masuk ke IG-nya dia, gue mau lihat, gitu loh. Fanny Malik, lu siapa? Lu tanya gue Dewi Persik Malik. Gue Dewi Persik, bintang film, bintang sinetron, penyanyi. Malik kok tanya sama gue, lu siapa? Lu gimana sih? Orang di Jepang aja kenal gue kok. Kok lu tanya gue siapa? Emma Yuanita, lu tahu apa? Lu kenal sama gue? Ya, lu kenal sama gue? Gue tanya, ini orang-orang yang masuk kok nanya sama gue siapa sih? Apa perlu gue gimana sih? Hah? Kamu lagi mabok nih yang masuk ke tempat live gue. Pertanyaannya itu gue tanya, kabar memiliki DP 8 pengikutnya sama jujuannya sama. Iya loh Mbak Yani, aku bingung loh. Mereka itu tiba-tiba masuk ke tempat gue, ya kan, kayak si Emma Yuanita ini tiba-tiba tanya siapa lo. Lah pertanyaannya gue tanya, lu siapa masuk ke IG gue? Kok make upnya aneh? Ya nggak apa-apa, ini kan make up gue. Masa gue harus pakai selera lo sih? Bebek? Hah? Enggak, nih nggak kenal kok. Oh nggak kenal. Oh iya, berarti dari hutan keluarnya. Hidup wanita Jawa Timur. Sebenarnya mau wanita Jawa Timur, mau Jawa Barat, mau Jawa Tengah, orang diam tuh bukan berarti takut ya. Saya sangat jijik sama ibu biadab. Ya sama, di mana-mana kita jijik sama ibu biadab gitu kan. Pertanyaannya itu, orang ini masuk ke IG gue, pertanyaannya siapa mereka gitu loh. Lah kok yang diomongin gue? Kalau si Yoko tuh harus tahu diri, numpang di tempat orang ya. Waktu itu udah gitu dia keluar dari rumah gue, ketika gue tampungin rumah sama orang-orang itu, dia cuma titipin kunci. Terus dia ngoceh-ngocehnya, Dewi Persik itu ibaratnya itu tidak terima, dia itu tidak ikhlas membantu kita. Udah ditampungin rumahnya rusak, lu bilang gue kagak ikhlas, itu di mana otaknya? Hah? Gue nggak pernah lu nuntut mereka untuk bersihin rumah gue.
Walaupun rumah gue itu udah ibaratnya dari rumah masih bagus, nanti gue keluarin ya. Rumah gue itu masih bagus, gue tumpangin tuh sama mereka yang katanya suka diusir-usir, sama yang katanya suka diancem-ancem sama Kak Fitri, katanya begitu, padahal kagak. Terus tiba-tiba mereka bikin gosip, iya Dewi Persik bantuin terus diusir. Gak pernah gue ngusir mereka, gue gak pernah ya ngusir mereka ya, gak pernah. Batas waktunya memang gue pinjamin cuma 1 tahun. Itu pun mereka gak keluar-keluar rumah sampai rumah gue rusak. Dan gue minta sama mereka bukan ngusir, gue bilang bisa gak aku cariin kontrakan ya sementara ya, nanti rumah yang aku pinjamin ini aku perbaiki dulu. Lah kalau misalkan tidur tiba-tiba ambruk, mereka tidur terus ketiban tembok-tembok atau ketiban apa yang ada di atas tuh gimana? Metong dong. Iya kan? Nah, ingat kalau orang tuh ngebantu, mbok yo tahu diri, terima kasih. Bukan malah ngoceh-ngoceh. Yoko itu dulu ngejelekin si Jengger Mirzina biadab bekantan itu udah kayak apa dulu. Sekarang mihak di dia. Orang kayak begitu ditemenin. Aduh, ampun DJ. Yang bener aja. Ya. Beraninya nggak ada berani keroyokan di sini kan. Gua bilang kalau mau lawan gue satu-satu. Ayo lu tinju sama gue satu-satu. Ngapain mau keroyokan? Keroyokan tuh mikir, berarti tandanya lu banyak musuhnya, Jengger. Gitu loh. Lah semua orang lu senggol. Gue yang lagi liburan di sini lu senggol. Gue yang lagi berteman sama Kak Fitri, sama Kak Nat, lu bilang gue bodoh. Lah di mana otak lo? Kan gue kagak ngapa-ngapain. Memang pada dasarnya gue bekerja sama Kak Nat, gue naruh duit, ya. Gue ke The Castello juga gue naruh duit. Gue ke base camp militer Reset. Lah maksudnya ini apa? Lu pikir gue endorse? Hah? Di endorse kayak lo yang cuma numpang nama lu tuh murah. Lah kalau nama gue, sorry tuh sih semua brand kalau mau kerja sama gue, ya gue nggak mau kalau cuma dijadikan endorse. Gue nggak mau kalau cuma ditaruh namanya dikasih saham kosong. Gue punya duit dari hasil gue nyanyi, gue jadi bintang film, gue jadi bintang sinetron, udah 23 tahun gue berkarir. Apa iya duit gue andepin di bank? Ya gue pengen bisnis dong biar gue punya masa depan yang indah. Terus hubungannya apa? Gitu loh. Ya, hubungannya apa? Kan gak ada hubungannya. Terus ngapain tiba-tiba harus ngomongin gue yang katanya itu si bodoh itu kerja sama si Natasha itu masalah baju bla 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 bla. Aduh pusing gue ngeliatnya. Sumpah, umur udah makin tua, kenapa ribut mulu sih? Emang nggak bisa ya kalau misalkan belajar nyanyi kayak yang bener, panggil tukang ini nyanyi ke sini nyanyi ke situ, jadi orang yang kalem gitu loh. Apalagi kan jejak digital tuh selalu ada, ibunya bermasalah mulu. Hah? Lu ngatain gua bodoh, lu yang bodoh. Gue naruh duit ya, gue tuh naruh duit ya, gue naruh duit ke Kak Nats, bukan Kak Nats yang ngasih duit sama gue. Lu pikir gue apaan? Emang gak usah lu senggol-senggol gue, jangan lupa ingatan ya, jangan lupa gue nggak pernah ya, gue dari kemarin ya si Jengger Mirzina biadab bekantan ini anaknya bermasalah aja gue nggak mau ikut campur lu ya. Dia kata-katain gue masalah pilot 200 juta aja gue nggak, padahal gue nggak pernah senggol dia ngomongin tentang si itu. Hah? Apa perasaan bayi cinta Clara ternak 2000, jangan bilang lu gak nyenggol-nyenggol. Dari dulu dia suka nyenggol orang. Sejak kapan dia gak pernah nyenggol orang? Emang apa hubungannya dengan pilot 200 juta itu? Kan dia juga nyenggol. Hah? Gue sautin gak? Gue diem, bukan apa. Ngapain gitu loh, ODGJ. Tapi ini udah keterlaluan, si ODGJ ini harus diberantas, harus dimasukin. Ngapain lu senggol-senggol ini, senggol-senggol itu? Sekarang ketika anaknya itu dipermalukan seluruh Indonesia, apa gue itu ikut campur? Gak ada gue ikut campur. Tapi jangan lu usik gue berteman dengan siapapun ya. Gue gak bisa diatur-atur. Gue tahu bisnis gue kayak gimana. Gue ngerti, gue bukan bodoh kayak lu. Gak mungkin lah, kecuali kalau lu tukang mabok ya, birahi, nah itu pasti bodoh gitu loh, bodoh. Kalau gue nggak, gue masih punya akal. Dan gue nggak suka tuh ibaratnya bekerja sama dengan ini, bekerja sama dengan itu, tiba-tiba langsung diatur. Terus tiba-tiba kalau nggak ngikutin aturan dia, terus orang itu ngata-ngatain, lu bodoh, tuh kekanakan namanya. Kenapa lu yang heboh? Gue mau kerja sama Fitri kek, Kak Fitri kek, mau kerja sama Bunda Natasha kek,
Terus lu pikir gue kayak lu jengger? Lah, apa kabar duit gue yang gue jadi bintang film, bintang sinetron, gue nyanyi off air, orang sekali nyanyi, gue sekali nyanyi itu paling murah. 6 lagu 150 juta. Biar lu tahu, melek itu di Jakarta, belum di luar kota. Kalau di luar kota 300 juta, 350 juta. Lah, lu pikir gue gak punya duit untuk bisnis sama orang? Berisik banget sih lo, senggol-senggol gue. Sekarang lu fitnah-fitnah Kak Nats. Iya, itu kan duitnya si Kak Natasha, si polisi itu naruh-naruh ke sini, naruh-naruh ke situ. Hey, gue punya duit dan gue kerja sama dia, gitu loh. Gue punya duit dan gue kerja sama dia. Jadi lu harus tahu, gak semuanya itu orang miskin kayak lo. Kalau lo mungkin harus, ibaratnya harus jilat sana jilat sini. Gak ada ceritanya Dewi Persik jadi penjilat. Gue kalau mau bisnis sama orang, gue bisnis. Gue punya duit, gue nabung. Gimana caranya gue bisa bertahan di dunia entertain? Di entertain iya, di luar entertain iya. Gue bukan tipe orang yang cuma ngandelin entertain, gitu loh. Ya, biar lu tuh tahu. Aduh, udah Romeo bukan artis PSK internasional. Well, lu pikir orang-orang keluar negeri tuh, lu pikir di luar negeri tuh nggak jualan? Hah? Romeo Cakradinata. Orang keluar negeri internasional PSK. Iya, itu bener. internasional. Jangan ini gitu loh. Sekali lagi gue kasih tahu sama lo ya, Meldi ini udah nggak deket sama Nick Mir. Nggak usah saut-sautin, nggak usah bawa-bawa anak gue. Dia nggak ikut campur urusan ini dan itu, ya. Nggak usah, anak gue nggak ikut campur urusan itu. Nggak usah bawa-bawa Meldi. Dari dulu Meldi gue tahu seperti apa sejahat-jahatnya anak gue ngerti dia kayak gimana, ya. Jadi nggak usah panas-panasin. Oh, jadi Meldi sekarang udah nggak deket lagi sama si Nick Mir dan gini-gini. Nggak usah, gue tahu anak gue tuh kayak gimana. Nggak usah memecah belah. Nah, kan kalau si Jengger ini orangnya suka memecah belah gitu loh. Suka memecah bola antara ini, antara itu, antara ini. Jadi ada syirik. Jadi kalau orang tuh dekat sama ini udah diadu domba. Itu karena menyamakan dirinya. Itu kan dekat sama itu kan karena sebenarnya itu dia itu bodoh. Dia itu paling ya saham kosong, bekerja sama masalah baju dan yang lain-lain. Yang bodoh itu lo. Makanya kalau otak lo tuh pinter, lo pasti akan mikir, oh iya ya, kan gue punya nama. Apa iya lu ibaratnya dikasih saham kosong ya nggak tahuan berapa hasilnya. Kalau lu ibaratnya bisa berbisnis sama orang tersebut dan lu taruh duit, kan ketahuan berapa persen yang lu dapat dari setiap penghasilan orang jualan itu. Kalian itu jangan pada ditakut-takutin deh. Ya, si Jengger tuh nggak ada apa-apanya. Asal kalian tahu, percaya deh sama gue, nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya. Jadi buat kalian gak usah mendewa-dewakan. Yang mendewakan itu ternaknya dia bayar cuma 2.000. Percaya deh, gak ada orang yang respect, ya. Kalau misalkan ngomong internasional, iya internasional. Gak usah ngaku-ngaku penyanyi kalau cuma nyanyinya itu di kafe. Nyanyi itu ya ibaratnya ya kalau di kafe ya nggak apa-apa gitu. Kalau memang punya suara yang bagus. Gue punya teman-teman gue penyanyi di kafe, suaranya bagus. Dia nggak memaksakan diri gitu karena memang dia seorang penyanyi gitu. Nah ini menutupi PSK-nya dengan cara menyanyi, ngerti nggak lo? Di sini yang membuat aku nggak Evan, lu nggak usah musik-musik gue, termasuk si bencong satu itu, ya, si Coco itu ya, si Soco apa si Yoko tuh. Ya gue selama ini baik sama lo ya, gue nggak pernah nyenggol lo.